Ngeri guys, ini ngeri banget. Sekarang Inggris jadi negara melarat, negara yang miskin. Ini jadi tantangan terbesar Inggris dan terparah ketimbang waktu Inggris di Perang Dunia Kedua. Rakyat Inggris di sana bener-bener udah banyak yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Emang gak masuk akal, negara yang dikenal dengan ekonomi terkuat di dunia masuk jadi anggota G7, terus G20 lah, malah jadi negara yang terancam sama kemiskinan. Emang sekacau apa sih kemiskinan di Inggris? Terus apa aja yang menyebabkan Inggris terancam jadi negara miskin? Langsung aja kita bahas. Now to Britain, and campaigners are raising the alarm on behalf of the nearly 1 million children who live in poverty in the UK. Kita kenal Inggris aja sebagai negara yang oke banget. Bisa dibilang Inggris tuh salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan bahkan di dunia. Tapi berita yang beredar malah lagi terancam kemiskinan. Aneh banget kan? Kalau dari BBC, ada sekitar 12 juta warga Inggris atau sekitar 18% dari total keseluruhan penduduk Inggris yang berada di bawah garis kemiskinan absolut. Nah, miskin absolut ini sederhananya adalah seorang yang memiliki pendapatan namun nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ya, kebutuhan minimum di sini ya mencangkup pangan, sandang, papan atau perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan. Jadi jangankan ngomongin healing, kebutuhan dasarnya aja kayak papan, sandang, dan pangan mereka udah kesusahan banget. Bisa dibilang 1 dari 4 anak di Inggris masuk ke dalam miskin absolut. On average £30 for the month. That's for food. Data dari UNICEF tahun 2023 aja, Inggris udah berada di peringkat 37 dari 39 negara di Uni Eropa dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan tingkat kemiskinan. Tapi kenapa Inggris bisa kayak gini ya? Permasalahan pertama, kenapa Inggris bisa jadi sekacau ini diawali dari krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008, di mana PDB per kapita Inggris cenderung anteng. Meski di tahun-tahun sebelumnya tren ekonomi Inggris meningkat pesat, tapi itu dulu sebelum 2008. Nah, sekarang Inggris bener-bener stagnan untuk perekonomiannya. Bisa dibilang makin buruk dari waktu ke waktu dan diperparah waktu pandemi. Pandemi COVID-19 emang nyerang di berbagai negara. Banyak negara yang dibikin babak belur perekonomiannya. Nah, apalagi Inggris udah pertumbuhan ekonominya stagnan, ketambahan pandemi yang makin nyungsep ekonominya. Nah, hal ini pemerintah ngegelontorin dana yang banyak banget buat nanganin masalah pandemi ini. Di tahun 2020 aja, Inggris udah berutang dan mencapai lebih dari 2 triliun pound sterling atau setara 39 kuadriliun rupiah. Kalau nggak ngerti kuadriliun itu berapa, itu jumlah nolnya ada 15, kurang lebih kayak gini. Nah, sebanyak itu Inggris ngutangnya. Ngeri. Intinya, Inggris melakukan segala upaya supaya bangkit dari keterpurukan ekonominya. Lagi mau bangkit, malah ada konflik Ukraina-Rusia. Pecah. Langsung berasa pecah kepala itu si Inggris. Emang gimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Inggris? Nah, ini nih dampak dari perang Rusia-Ukraina bikin harga energi di seluruh Eropa meningkat tajam. Dan hal ini juga ngebuat banyak rumah tangga nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya istilahnya pendapatan warganya banyak yang nggak nutup kebutuhan, jatuhnya ya minus. I now know these next 2 months are going to be really hard because at the moment I can only just afford my gas and electric. I know my gas is now about to triple. Nah, karena hal ini, lagi-lagi Inggris harus ngegelontorin dana lebih dari 600 miliar pound sterling buat nanganin 2 masalah tadi. Ya pandemi, ya krisis energi. Puyeng. Ngerinya lagi tuh ya, si Inggris ini utang dan paling tinggi di Eropa. Apesnya Inggris, mereka ngutang pas ada inflasi. Dan Bank Sentral Inggris juga netapin bunga yang tinggi banget. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga, kepalanya kejatuhan durian. Lah itu utangnya dibayar nggak? Ya namanya juga utang, ya harus dibayar. Mau kabur ya mau kabur kemana? Ini yang utang negara. Masa satu daratan pindah ke Antartika? Ya nggak mungkin. Nah, karena utang ini, Inggris ngegelontorin dananya sekitar 60 miliar pound sterling. Yang dimana itu tuh setara dengan pengeluaran pertahanan negara. Dan 60 miliar pound sterling itu cuma buat bayar bunganya aja. Bener-bener cuma bunganya doang. Sadis gak tuh? Ya meski udah ngegelontorin dana sebanyak itu, kehidupan negara Inggris nggak jadi lebih membaik. Malah bisa dibilang nggak ada perubahan.
Nah, karena utang Inggris gede, Inggris ambil langkah buat naikin pajak ke rakyatnya. Jadi, ini dibebankan juga ke masyarakatnya. Karena beban pajak yang ditanggung sama masyarakat Inggris tinggi, bisa dibilang paling tinggi ketimbang pajak waktu Perang Dunia Kedua. Ngeri. Why do we pay so much tax here in the UK? It's the highest it's been for 70 years. 7 decades of higher and higher taxes. How do UK businesses stay in the game? Meski udah narik pajak yang tinggi kepada masyarakatnya, Inggris nggak semakin membaik. Malah karena putusan ini, masyarakat dan kehidupan di Inggris semakin runyam. Misalnya aja nih, bangunan rumah warganya yang kebanyakan nggak layak tinggal. Nah, ngomongin buat direnovasi, buat memenuhi kebutuhannya aja mereka udah susah. Dan di sana bangunan tuh bobrok banyak dipakai buat hunian. Belum lagi minimnya jumlah pembangunan properti di Inggris, semakin ngebuat harga rumah di sana jadi mahal-mahal. Jadi nggak kepikiran buat beli rumah, ya karena udah nggak ngotak lagi harganya. Ini baru sudut pandang rumah dari sudut pandang papan. Belum lagi akses kesehatan di Inggris nggak berjalan dengan baik, di mana kualitas pelayanannya menurun. Karena hal ini ngebuat harapan hidup masyarakat Inggris semakin pendek. Jadi sejak COVID-19, tiap tahunnya angka harapan hidupnya juga semakin pendek. Ya gimana nggak pendek? Makan aja susah, akses kesehatan bermasalah, tempat yang mereka tinggali kebanyakan rumahnya mau roboh. Ya kan masyarakatnya jadi stres banget itu. Bisa dibilang permasalahan di Inggris udah kompleks banget. Dan karena permasalahan ini ngebuat orang-orang berpendapat kalau Inggris bakal jadi negara miskin. Kalangan keluarga termiskin di Inggris mengalami krisis biaya hidup pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan lonjakan inflasi di negeri Ratu Elizabeth. Praktis hal ini membuat Inggris saat ini dilanda krisis akibat kenaikan harga kebutuhan barang pokok. Warga pun mulai merasakan berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Can't raise taxes, can't really let debt go much higher, and yet public services are crying out for more money. Kan dari sini jadi kebayang ya, apa mereka nanti kayak Rohingya gitu. Gak kebayang aja ada kapal-kapal yang menuju Indonesia yang kita kira isinya Rohingya, padahal para imigran gelap dari Inggris yang lagi mau adu nasib ke negara lain. Ngeri. Ini Relung Nalar ngayalnya kejauhan, apa hal seperti ini bisa aja kejadian ya? Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Inggris bisa bangkit lagi dan menyelesaikan segala masalah kompleks mereka? Atau malah bener-bener jadi negara melarat? Gimana pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kalian bisa nyawer dengan klik link yang ada di bawah ini. Dan ini Relung Nalar.